Salam jumpa pemirsa Kembang Lambe edisi hari ini, Rabu 25 Oktober 2017 kembali menyapa Anda. Bersama saya Yumita Agustina, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, DPM PTSP Kabupaten Blitar melakukan kunjungan untuk mengkaji kondisi lingkungan di peternakan kedua PT Greenfield Indonesia yang terletak di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Ulingi, Kabupaten Blitar. Pengkajian ini dilakukan guna kelengkapan syarat sebelum menerbitkan izin perpanjangan usaha yang sudah diajukan oleh PT Greenfield Indonesia. Masih ingat dengan program DPM PTSP Kabupaten Blitar, yakni e-mobil yang beberapa waktu lalu telah di-launching oleh Bupati Blitar Haji Rianto? Pada 13 Oktober lalu, e-mobil melakukan kunjungan lapangan di peternakan Greenfield, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Ulingi. Kunjungan ini dilakukan tak lain untuk mengetahui kondisi lingkungan di peternakan Greenfield kedua. Menurut Asmani Ngayu, Kabid Perizinan 1 DPM PTSP Kabupaten Blitar, kunjungan langsung di lokasi seperti ini dilakukan sebagai salah satu tahap awal proses penerbitan perizinan untuk sebuah perusahaan. Dari DPM PTSP melakukan kunjungan lapangan karena adanya permohonan izin usaha peternakan, yaitu berupa perpanjangan izin usaha peternakan yang diajukan oleh Greenfield. Greenfield merupakan peternakan sapi perah yang direncanakan terbesar di Asia Tenggara yang akan menampung sapi dengan kapasitas 10.000 ekor sapi. Dan ini merupakan salah satu tahapan yang memang harus kita lakukan ketika kita harus menerbitkan perpanjangan maupun izin usaha peternakan baru untuk melakukan survei tinjau lapangan untuk memastikan kondisi dan keadaan yang ada di lapangan benar-benar sesuai dengan yang diajukan. Dan ini merupakan tahapan perizinan yang harus kita lalui sebelum kita menerbitkan izin usaha peternakan kepada pemohon. Seperti yang diketahui, peternakan kedua PT Greenfield Indonesia di Blitar ini disebut-sebut sebagai yang terluas dan termodern se-Asia Tenggara. Adapun beberapa poin yang menjadi bahan pengkajian oleh DPM PTSP pada kunjungannya di peternakan kedua Greenfield ini, diantaranya kondisi lingkungan dan populasi ternak yang ada. Kita tentunya mengecek tentang kondisi keadaan kandang, kemudian jumlah populasi ternak yang diajukan,
kemudian kondisi sekitar existing, baik kesehatan maupun yang lain-lain. Karena memang kalau untuk kegiatan survei lapangan ini, memang kita harus melibatkan dinas teknis terkait. Kalau izin usaha peternakan ini tentunya kita harus melibatkan dari instansi terkait, yaitu dinas peternakan. Karena mereka yang akan memberikan rekomendasi terkait dengan sesuai atau tidak sesuai, atau disetujui atau tidak disetujuinya izin usaha peternakan yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini oleh PT Green Field Indonesia. Sejauh ini terhitung dari awal berdirinya peternakan kedua Greenfield, PT Greenfield Indonesia sudah melengkapi izin usahanya. Hanya saja, untuk kali ini PT Greenfield Indonesia tengah berupaya memperpanjang izin usaha. Izin usaha peternakan, Pak. Jadi sebelum sapi datang, bahkan sebelum pada waktu awal kandang dibangun, kita sudah melengkapi perizinan semua sudah lengkap, termasuk izin usaha peternakan. Cuman kan berlakunya kan setahun. Pada saat sapi datang, pas bersamaan dengan habis, akhirnya kita ngajukan untuk perpanjangannya. Ya. Untuk persyaratan ya otomatis harus kita penuhi. Pak, ini tahap awal ini didatangkan berapa ekor sapi? Totalnya sih 2.150. Jadi nanti akumulasinya berapa, Pak? Jadi sekarang yang kita kedatangan kemarin tanggal 8 itu 2.150. Nanti periodnya untuk yang Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 itu secara parsial totalnya itu sekitar 2.450. Ya, diproyeksikan sampai berapa ribu nanti? Totalnya sih kalau sesuai izin kita kapasitas maksimal 10.000. Berada di kawasan pegunungan, rencananya peternakan kedua Greenfield untuk penyerapan tenaga kerjanya akan memanfaatkan dari masyarakat sekitar. Pak, terkait dengan penyerapan tenaga kerja bagaimana? Kalau yang sekarang ini jalan, ya nanti untuk operator-operator kita lebih memaksimalkan masyarakat sekitar. Ya masyarakat sekitar itu, ya masyarakat sekitar di wilayah Ngadirenggo khususnya, Tegal Asri, kemudian wilayah kecamatan. Peternakan kedua PT Greenfield Indonesia yang berada di Blitar ini sudah didukung dengan peralatan canggih yang modern. Salah satu contohnya adalah tempat pemerahan berupa rotary parlor. Teknologi modern ini. Betul, jadi kami sampaikan bahwa untuk yang proses milking parlor atau pemerahan yang dilakukan di farm kita yang ini adalah sudah teknologi yang paling bagus, mungkin yang terbaik nanti di Asia Tenggara. Jadi sistemnya sistem rotary, jadi nanti sapinya masuk di rotary, kapasitasnya sekitar 90, jadi tinggal langsung jalan, langsung diperah. Sistemnya adalah sistem pakai vakum, jadi langsung setelah dibersihkan puntengnya langsung divakum, paling sekitar 3-5 menit selesai. Tahun 2017 ini merupakan tahun kedua DPM PTSP melakukan kunjungan dalam rangka survei kondisi peternakan kedua Greenfield. Sebagai produsen susu nasional, PT Greenfield Indonesia mulai memfungsikan peternakan keduanya ini. Sedangkan untuk produk susu yang akan dihasilkan nanti baru dimulai pada Februari 2018 mendatang. Hal ini dikarenakan dari 2.150 sapi betina yang baru datang diperkirakan baru akan bisa memproduksi susu pasca melahirkan sapi pertama. Susu
ini kan tidak begitu saja dijual mentah kan begitu Pak. Nantinya kita kan akan memang nggak diproduk jual. ya, nggak dijual kan? Ya. Produknya apa saja Pak? Di produk Produk kita tetap yang sudah jalan di Kabupaten Malang itu produk susu segar kita ada yang pasteuris, ada yang UHT jenisnya. Kemudian kita juga ada varian lagi. Kita juga memproduksi mozzarella cheese Pak. Jadi Greenfield mozzarella. Sekarang kita lagi bikin lagi, buat lagi, diolah lagi menjadi jenis yogurt. Pada kunjungannya untuk melakukan survei, pihak DPMPTSP juga melakukan beberapa kajian, di mana hasil pengkajian tersebut guna kelengkapan data sebelum nantinya izin perpanjang usaha diterbitkan. Teman dari Dinas Peternakan pada kesempatan ini mengunjungi lokasi Farm 2 PT Greenfield Indonesia yang ada di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Ini, Kabupaten Blitar, guna meninjau perkembangan perizinan usaha peternakan yang telah diajukan Greenfield. Untuk itu kami nanti meminta kepada pihak Greenfield untuk bisa menjelaskan kepada kami tim perizinan ini progres perkembangannya seperti apa, sehingga ini merupakan SOP bagi kami untuk bisa menerbitkan izin peternakan yang diajukan di Greenfield. Izin peternakan sudah terbit setahun yang lalu sih ya. Tetapi alhamdulillah 3 kandang yang dipakai untuk nampung sapi sudah selesai sebelum kedatangan sapi. Sapi datang masuk di kandang itu hari Minggu kemarin itu tanggal 8 dini hari, masuk di kandang itu sekitar jam 1 dini hari, dan baru selesai itu Senin jam 10. Ya, jadi yang masuk totalnya direncanakan 2.150, tapi yang datang 2.128, yang mati 5, kaki patah 1. Kaki patahnya 2. Jadi kalau yang mati ya sudah dimusnahkan, tapi untuk yang kaki patah itu rekomendasi untuk dikaling dijual. Ya, jadi yang kita datangkan untuk shipment ini melalui Tanjung Perak, berangkat dari Melbourne sana itu kan tanggal 26, jadi 10 hari di perjalanan, baru merapat hari Sabtu. Meski sudah memenuhi segala persyaratan perizinan, tentu dalam pelaksanaannya PT Greenfield Indonesia tak lepas dari peran pemerintah setempat. Sangat support sekali. Pertama yang support adalah satu masalah kemudian dalam hal perizinan, kemudian yang kedua masalah infrastruktur dan penciptaan suasana kondusif. Setelah melakukan survei dan melihat kondisi lingkungan di peternakan kedua Greenfield, serta melakukan berbagai kajian, PT Greenfield Indonesia masih harus menanti hasil survei apakah nantinya hasil kajian tersebut memenuhi syarat dalam penerbitan perpanjangan izin usaha. Kemudian dari hasil peninjauan lapangan ini tentunya tim teknis akan menilai apakah ini layak diberikan izin usaha peternakan atau tidak. Hasil kajian yang diberikan oleh Dinas Peternakan, Dinas Teknis dalam hal ini kita terima. Kemudian apabila memang disetujui, maka kita sebagai dinas yang bertugas untuk menerbitkan izin tentunya akan memproses perizinannya dengan menerbitkan SK izin usaha peternakan. Kalau Greenfield sendiri apa sebenarnya belum punya izin peternakan? PT Greenfield Indonesia di Kabupaten Blitar itu sudah termasuk lengkap. Dia sudah memulai izin dari awal, izin prinsip, kemudian sampai dengan izin usaha peternakan sebagai izin teknisnya sudah dimiliki. Hanya saja memang kewajiban PT Greenfield dalam hal ini harus memperpanjang. Karena memang izin usaha peternakan ini masa berlakunya hanya 1 tahun. Kemudian ini dia melakukan perpanjangan, sehingga kami pada hari ini harus melakukan survei untuk memproses perizinan itu. Kita tentunya berterima kasih sekali atas hadirnya Greenfield di Kabupaten Blitar, karena memang modal yang ditanamkan di Kabupaten Blitar sangat besar, kalau tidak salah sekitar 750 miliar rupiah, dan itu tentu akan menggerakkan roda perekonomian yang ada di Kabupaten Blitar, termasuk penyerapan tenaga kerja, dan kedepannya kita berharap banyak lagi investor-investor yang akan masuk ke Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Tim Liputan JTV melaporkan.
Dan pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kembang Lambe edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi fanpage Facebook kami di A1-JTV Kediri, atau Anda juga bisa follow akun Instagram kami di @JTV Kediri. Selain itu, Anda juga bisa kunjungi channel YouTube kami di JTV Kediri. Akhirnya saya Mita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.